Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Fajar Fadilah, ada Abimanyu Amanullah, Hendy Prasetyo, Andri Roy Firman Zaid, Muhammad Rafli. Kami akan membahas pembangkit listrik tenaga air. Materi pembahasannya yaitu teori umum PLTA, prinsip kerja PLTA, komponen utama, skema PLTA, turbin Prancis, prinsip kerja turbin Prancis, persamaan matematis, energi input dan ukurnya, energi output dan ukurnya, rangkuman presentasi. Teori umum PLTA. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu sistem pembangkit energi listrik dengan memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem akan sangat mudah dan yang penting adalah ramah terhadap lingkungan. Pembangkit listrik adalah suatu rangkaian alat atau mesin yang mengubah energi mekanikal untuk menghasilkan energi listrik. Biasanya rangkaian alat ini terdiri dari turbin, generator, dan listrik. Fungsi dari turbin adalah memutar rotor dari generator listrik sehingga dari putaran rotor itu mengeluarkan energi listrik. Prinsip kerja PLTA. Pembangkit listrik tenaga air PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi energi mekanik dengan mengubah turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinematik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan dari ini biasanya disebut sebagai hidroelektrik. Pembangkit tenaga listrik yang banyak dilakukan dengan cara memutar generator sinkron sehingga didapatkan tenaga listrik arus bolak-balik 3 fase. Tenaga mekanik yang dipakai memutar generator listrik didapat dari mesin penggerak generator listrik atau biasa disebut penggerak mulia, primer over. Komponen utama dari PLTA terdiri dari elemen-elemen esensial dan komponen pada powerhouse. Adapun elemen esensial pada suatu PLTA adalah reservoir, dam, saluran air, turbin air, generator, transformator daya, saluran pembuang. Ada beberapa berikut komponen utama PLTA. 1. Reservoir adalah tempat penyimpanan air dari semua sumber air yang dapat diperoleh. Reservoir ini juga dapat berupa waduk, danau buatan, dapat juga yang alamiah. 2. Dam adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan air masuk ke saluran untuk memperoleh head dari air. Peraturan debit air dapat dikenakan melalui dam sehingga diperoleh debit air yang stabil dalam semua kondisi. 3. Saluran air dapat berupa terowongan, tunnel, kanal, dan penstock, pipa pesat, pari yang berfungsi untuk melarikan air dari dam ke turbin. Daya yang dibangkitkan oleh generator yang diputar oleh turbin menggunakan rumus daya dalam sistem pompa dan turbin. Mari kita pelajari rumus P sama dengan K kali eta kali H kali Q dalam kilowatt. Mari kita bahas komponen dalam rumus ini. P adalah daya yang dihasilkan diukur dalam kilowatt atau kW. K adalah koefisien. Konversi nilainya tergantung pada jenis sistem yang digunakan. Eta adalah efisiensi. Sistem biasanya dinyatakan pembentuk desimal, misalnya 0,85 untuk efisien 85%. H adalah ketinggian atau head dalam satuan meter yang menunjukkan seberapa tinggi cairan di pompa. Q adalah debit aliran dalam meter kubik per detik yang menunjukkan volume cairan yang dipindahkan per satuan waktu. 3. Turbin Prancis. Paling banyak digunakan di Indonesia. Turbin ini digunakan untuk terjun sedang, yaitu antara 20-400 meter. Teknik pengonversian energi potensial air menjadi energi mekanik pada roda air turbin dilakukan melalui proses reaksi, sehingga turbin Prancis disebut juga sebagai turbin reaksi. Komponen utama pada turbin Prancis adalah spiral casing yang berfungsi mengatur aliran air masuk ke turbin dengan kecepatan dan tekanan yang seragam. Guide fans
mengatur sudut aliran air menuju runner, memungkinkan pengontrolan aliran dan daya output. Runner merupakan bagian utama turbin yang diputar oleh aliran air, memiliki sudut air turbin yang dirancang khusus untuk aliran air yang stabil. Draft tube membantu meminimalkan kehilangan energi kinetik air keluar dari turbin, meningkatkan efisiensi turbin. Selanjutnya, prinsip kerja turbin. Prinsip kerja turbin Prancis adalah 1. Air memasuki spiral casing dengan tekanan tinggi dan kecepatan rendah. 2. Guide fans mengatur arah dan kecepatan aliran air masuk ke runner. 3. Air mengalir melalui sudut runner dengan tekanan yang berkurang dan kecepatan yang meningkat, menghasilkan energi rotasi. 4. Air keluar dari runner melalui draft tube, meminimalkan kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi. Kelebihan menggunakan turbin Prancis ini adalah efisiensi tinggi pada berbagai head air, perawatan relatif mudah, desain yang kokoh dan tahan lama, serta kekurangannya adalah biaya konstruksinya tinggi, membutuhkan head air minimum, rentan terhadap korosi dan erosi. Persamaan matematis. Energi input dalam PLTA. Energi input utama dalam PLTA adalah energi potensial air. Energi potensial ini dapat dihitung dengan rumus F. F itu sama dengan energi potensial sama dengan M kali G kali H. Keterangannya F energi potensial Joule, M massa air kilo, G kecepatan gravitasi meter per second, H ketinggian air jatuh meter. Dalam perancangan PLTA, energi potensial digunakan untuk menentukan dimensi turbin, generator, dan komponen lainnya. Energi input dalam PLTA total station adalah alat survei yang sangat akurat untuk mengukur jarak, sudut, dan ketinggian. Alat ini dapat digunakan untuk membuat profil televisi sepanjang aliran air sehingga ketinggian jatuh air dapat dihitung dengan presisi tinggi. Cara ukurnya pengukuran sederhana. Pasang total stasiun di titik A dan orientasikan ke titik referensi. Pasang prisma di titik B, bidik prisma di titik B dengan total stasiun. Tekan tombol pengukuran maka akan menampilkan jarak antara A dan B. Energi output dalam PLTA. Energi output PLTA adalah energi listrik, besarnya daya listrik yang dihasilkan oleh generator dapat dihitung dengan rumus P sama dengan P kali Q kali G kali Q kali H kali N. Keterangannya P daya listrik watt, P massa jenis air kilometer per kubik, G percepatan gravitasi, Q debit air, H ketinggian air jatuh per meter, eta efisiensi sistem nilai antara 0 dan 1. Efisiensi eta merupakan perbandingan antara daya listrik yang dihasilkan dengan daya mekanik yang diberikan pada turbin. Nilai efisiensi selalu kurang dari 1 karena selalu ada energi yang hilang dalam bentuk panas dan gesekan. Energi output yang dihasilkan dari PLTA kita dapat mengukurnya dengan menggunakan beberapa alat ukur. Yang pertama kita untuk mengukur debit air ya. Untuk mengukur debit air sendiri kita dapat mengukur dengan 3 metode. Yang pertama dengan menggunakan flow watch, yang kedua bisa menggunakan ultrasonic flow meter, dan yang ketiga kita bisa menggunakan metode apung. Yang pertama flow watch. Alat ini umum digunakan pada sungai-sungai yang ada di DKI ya. Caranya cukup mudah dengan mengambil 3 sampel pada titik berbeda pada aliran sungai atau reservoir untuk mengetahui rata-rata debit air yang dihasilkan. Dan yang kedua adalah ultrasonic flow meter. Alat ini digunakan untuk mengetahui debit air, flow aliran juga bisa. Caranya dengan memasang kedua
kedua klem atau pengikat ini ke pipa saluran air atau reservoir, dan kemudian mencolokkan kedua cup ke dalam monitor flow meter agar nanti bisa muncul hasil yang diukur. Dan yang ketiga adalah metode apung. Metode apung sendiri adalah metode yang umum digunakan atau yang paling mudah digunakan karena tidak butuh alat yang terlalu mahal seperti yang di atas. Alat-alat yang digunakan untuk metode apung ini cukup murah dan cukup gampang dijumpai, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan daun kering, botol air, bola plastik atau apapun yang bisa mengapung di atas air, dan yang kedua stopwatch, ketiga meteran roll, dan keempat bisa meteran besi ataupun meteran kayu. Yang pertama dilakukan adalah ukur lebar sungai dengan meteran roll tadi. Apabila sudah ketahui berapa panjangnya, dilanjutkan dengan proses yang kedua, yaitu mengukur kedalaman sungai dengan menggunakan meteran besi atau meteran kayu tadi, dengan mengambil rata dengan menetapkan 3 atau 5 titik poin pengukuran. Yang ketiga adalah setelah mengetahui ukuran lebar dan juga kedalaman rata kedalaman sungai, kita dapat menentukan luas penampang dari sungai tersebut dengan rumus lebar dikali rata kedalaman sungai tersebut. Dan yang keempat adalah mengukur laju aliran dengan cara kita menggunakan daun kering dan menentukan lintasannya. Yang di sini lintasannya kita anjurkan sekitar kurang lebih 6 meter ya, dari titik awal sampai titik finish. Kita menggunakan stopwatch untuk mengetahui laju air dari titik awal sampai titik akhir, butuh berapa detik atau waktu yang dibutuhkan untuk daun tersebut sampai ke ujung. Setelah kita mengetahui semuanya, kita dapat mengetahui debit air dengan rumus debit, yaitu luas penampang dikali laju aliran. Dan setelah itu kita bisa menentukan debit airnya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya untuk mengukur daya listrik yang dihasilkan dari proses ini, yaitu kita bisa menggunakan data logger. Alat yang digunakan untuk merekam data pengukuran dalam jangka waktu tertentu. Alat ini umum digunakan karena lebih mudah untuk mengetahui daya, tegangan, maupun frekuensi dari aliran listrik. Selanjutnya, yang terakhir, untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah, berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa PLTA merupakan sumber energi yang terbarukan dan yang memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia. Dengan memanfaatkan energi potensial air, PLTA tidak hanya menghasilkan listrik, namun juga memberi manfaat lain seperti pengendalian banjir dan irigasi. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.